Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Masih pada semangat? Harus dong, harus semangat dong. Walaupun udah siang, udah terik, udah panas banget hari ini ya. Udah jamnya menunjukkan pukul 1 siang tuh. Wah, ini anak-anak di sini udah loyo-loyo banget nih. Tadi ini udah mulai ngantuk. Nah, tapi walaupun siang-siang begini, kalian harus tetap semangat ya anak-anak ya. Tenang, tenang, tenang. Karena pelajaran saya ini, pelajaran terakhir di kelas ini karena yang di kelas ini terakhir, pelajaran terakhir. Jadi habis ini kita pulang. Ayo, ayo, ayo. Semangat dulu, semangat, semangat, semangat. Pelajaran terakhir. Baiklah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Alam sebagai ketua kelas disiapkan ya. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai saja langsung ya. Karena saya sudah melihat-lihat di sini udah pada ngantuk. Tunggu dulu. Itu yang di bawah meja apa itu? Ada sampah. Masa iya mau belajar ada sampah, nanti baunya bau busuk. Ayo dibuang dulu, sampahnya dibuang dulu tuh. Kebiasaan banget kan kalian habis jajan beli di warung, makan di kelas, sampahnya ditinggal. Ayo, buang dulu. Nah, saya kasih waktu 1 menit ya. Ayo semuanya, buang dulu sampahnya. Nah, gini kan enak nih, sudah tidak ada sampah, bersih, wangi lagi. Nah, begini kan enak. Baiklah, langsung saja saya absen terlebih dahulu ya. Baiklah, saya absen. Yang saya panggil namanya, silakan angkat kaki. Ya, bercanda. Maksudnya angkat tangan ya. Nanti kalau kalian angkat kaki semuanya, saya nanti mengajarkan siapa. Ayo, Alam Pratama hadir? Ya, hadir. Lalu ada Bagas Anugrah. Oke, hadir. Lalu ada Christian Marta. Mana? Oke, hadir. Lalu ada siapa ini? Dimas Genta. Oke, hadir. Ada. Lalu ada Erika Putri. Oke, hadir. Baik, semuanya pada hadir ya pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, semuanya hadir di kelas. Baiklah, sebelum saya mulai, saya ingin mereview sedikit nih materi yang pekan lalu yang saya sampaikan kepada kalian. Masih ada yang ingat apa materinya? Ya, Alam. Iya, betul. Teks anekdot ya, anak-anak. Ada yang tahu pengertian dari teks anekdot itu apa? Ya, Erika? Iya, betul. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Seringkali mengandung unsur kritikan ataupun sindiran. Iya. Lalu di teks anekdot ada apa lagi ya selain pengertian? Ya, Bagas. Iya, betul. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada berapa ciri-cirinya? Ciri-ciri teks anekdot. Ayo Dimas, ada berapa? Ya, betul. Ciri-ciri teks anekdot itu ada 5 ya, anak-anak. Ada yang tahu? Pertama apa? Ya, Kristiani Marta. Ya, Kristiani. Iya, betul. Ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama itu ceritanya singkat dan lucu. Lalu yang kedua, apa lagi? Iya, betul sekali Alam. Berdasarkan fakta ataupun opini. Yang ketiga, ayo Erika sama Erika.
Iya, betul. Memiliki kritik ataupun sindiran. Yang keempat, ada yang tahu? Yang keempat, ya Bagas, betul sekali. Ya, seringkali tokoh publik yang digunakan di cerita tes anekdot itu. Tokoh publik itu apa? Ya betul, tokoh yang terkenal ya. Misalnya kalau dari pejabat, di lingkungan politik pejabat, lingkungan pendidikan itu seperti guru itu tokoh publik juga. Kalau di lingkungan sekitar masyarakat biasanya kayak seperti artis ataupun aktor ya, kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang kelima ada apa? Betul, Dimas, ada ending yang mengejutkan. Di dalam tes anekdot itu, endingnya itu tidak terduga, di luar nalar semua. Pokoknya yang membuat kita terkejut dari tingkahnya ataupun jawaban dari tokoh tersebut. Nah, itu ciri-ciri. Ada lagi anekdot itu ada apa lagi? Ya, Erika. Betul sekali. Ada struktur. Struktur ada berapa? 5. Oke, betul sekali Alam. Pintar sekali Alam. Ada 5 ya. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama, abstraksi. Apa itu abstraksi? Ada yang masih ingat? Ya, Dimas? Ya, betul sekali. Abstraksi itu bagian awal atau pembukaan cerita ya, yang memberikan gambaran umum terhadap isi cerita tersebut. Itu yang disebut abstraksi. Bagus sekali. Lalu yang kedua ada apa? Ya, Kristiani Marta apa? Ada orientasi. Orientasi apa? Iya, betul. Orientasi itu bagian yang menjelaskan latar belakang. Menjelaskan latar belakang cerita ataupun bagaimana jalannya cerita tersebut. Ya, betul sekali, itu disebut orientasi ya. Bagian yang menjelaskan latar belakang. Selanjutnya ada apa? Krisis. Ya. Apa krisis, Bagas? Iya, betul. Bagian yang berisi masalah. Berarti ini krisis ini masalahnya. Masalah di tes anekdot itu disebutnya krisis. Betul sekali. Ada masalah berarti ada apa? Ya, Alam? Iya, betul sekali. Ada penyelesaiannya ya. Ini reaksi bagian yang menunjukkan respon dari krisis atau masalah ya. Lalu yang kelima ada apa? Terakhir? Ya, betul sekali, Erika. Ada namanya koda. Bukan kodam ya. Kalau kodam di TikTok adanya. Ini koda. Koda itu apa? Iya, betul. Penutup. Terima kasih, Erika. Kalau ada pembukaan di awal pasti ada penutup. Nah, koda ini disebut penutup di dalam teks anekdot. Ya, minta sekali ya. Oke, habis itu ada apa lagi? Di tes anekdot ada nilai-nilai. Ada 6. Apa saja? Ayo, Alam dulu, Alam. Apa Alam? Ya, betul. Nilai agama. Bagas. Bagas. Betul, nilai sosial. Kristiani Marta, ada apa? Ada agama, sosial, budaya. Iya, ada nilai budaya ya. Ayo, siapa lagi? Bagas. Bagas sudah. Dimas. Ayo, Dimas. Ya, ada politik. Nilai politik. Erika? Iya, ada pendidikan. Satu lagi. Nilai masa gitu. Apa ayo? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Terakhir ada nilai moral. Berarti ada 6 ya. Ada nilai agama,
nilai sosial, nilai pendidikan, nilai politik, nilai moral, dan nilai budaya. Oke, berarti kalian sudah pada pintar-pintar ya di dalam teks anekdot ya. Alhamdulillah materi yang saya sampaikan pekan lalu tersampaikan dengan iya benar sekali dengan baik ya pekan lalu. Berarti sudah siap nih untuk ulangan harian. Tapi untuk ulangan harian teks anekdot ini di pekan berikutnya ya. Karena di pekan ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang cerita hikayat. Kalian dengarkan apa yang saya jelaskan, lalu kalian tulis ya. Kalau tidak mengerti bisa bertanya. Nanti di akhir pertemuan hari ini saya akan buatkan kelompok ya, kelompok untuk hikayat, cerita hikayat. Di dalam satu kelompok itu ada 2 sampai 3 anggota ya. Oke, mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Ya, jadi begitu ya anak-anak, materi kita hari ini tentang cerita hikayat. Sudah saya bagikan kelompoknya dan kalian juga sudah mengerjakan sebagian dan ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Pokoknya yang selesai ataupun belum selesai dikumpulkan terlebih dahulu, akan dilanjutkan kembali pada hari apa ya? Ada hari apa? Ayo, bahasa Indonesia di kelas ini. Iya, benar, hari Kamis ya. Lanjutkan hari Kamis. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu tugas-tugasnya. Ya, oke, terima kasih. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya, oke, kelompok 2. Ayo, dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 4? Iya, kelompok 4. Oke, semuanya sudah ada ya. Sudah dikumpulkan ya. Baiklah. Ya, mungkin begitu saja pertemuan kita hari ini. Akan saya lanjutkan pada pertemuan hari Kamis ya, pada hari Kamis ya. Dan saya harapkan kalian pada masuk semua nih, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Saya doakan semoga kalian pada sehat ya. Dan ini kan lagi musim hujan, dijaga kesehatannya. Jangan minum es, jangan sering-sering makan gorengan ya. Apalagi mie di dalam kemasan itu tidak boleh. Boleh makan, boleh minum, tapi secukupnya, jangan berlebihan. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin pantun dulu di kelas ini. Jalan-jalan ke Ragunan bareng kekasih. Di Ragunan melihat burung beo. Cukup sekian dan terima kasih. Satu kata dari saya untuk kalian, sarang heo.